Bentar. Sudah bisa, Bu? Baik, kita mulai ya. Ya, Ya. kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi sesi ujian kita pada hari ini. Ya. Untuk pertama, Pak Musyafi'i sudah siapkan Al-Quran sama Sudah. Ya. alat tulisnya? Ya, Bu. Ya. Silahkan Pak Syafi'i buka Quran surah An-Nisa. Anissa, ya. An-Nisa. Dibaca ayat 1 sampai ayat 5. Anissa ayat 1 sampai 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم على تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا نساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما Sampai ayat 5 saja, Pak. Ayat 5 saja sampai ayat 5. Oh, masih satu ayat tadi belum. Sampai ayat 5? Ya. Oh ya. Iya, ya. Saya lanjutkan, Bu. Wala tu'tu sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman ruquhum fiha raqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Sudah, Bu? Iya. Sudah selesai. Di jadwal Pak Syafi'i ya, terjadwal tanggal berapa ya? Hari ini. Oh, di space atau di mana, Bu? Hari ini tanggal 18 ya. Iya, Di space hari ini ya. Iya. Tanggal 18. Oh, bukan. Bukan. Salam. Tanggal 17. Oke, Oh. baik. Baik. Ya, silakan ditulis Pak ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan 2. Ditulis. Ya.
1 sampai 2, Bu. Ya, sudah satu aja kalau sudah satunya. Oh, bentar, masih. Satu aja, ayat satu aja. Ya.
Dah, Bu. Dah. Nanti difoto Pak ya. Nanti Oh, difoto. di foto ya, siap. Ya, ya difotoin. Ya. Baik, kita mulai untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Dalam materi atau modul ajar yang pernah dipelajari yang terkait dengan pendalaman materi kemarin, bahwa dalam prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu dirancang sebuah pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran ini disusun berdasarkan pada teori belajar. Silahkan Bapak jelaskan beberapa teori belajar yang pernah Bapak pelajari pada pendalaman materi kemarin. Silakan Pak. Teori belajar humanisme itu teori yang tentang intinya itu memanusiakan manusia. Kalau kita menggunakan teori ini, pas lagi ada siswa yang berprestasi atau siswa yang ya mempunyai nilai yang baik, maka hendaknya diberi reward atau diberi apa ya, beri hadiah. Selanjutnya teori konstruktif itu konstruktivisme itu teori yang mengembangkan tentang bagaimana kita sebagai guru itu mengetahui lebih dahulu tentang apa yang harus dikerjakan. Misalkan siswanya itu bagaimana kondisi-kondisinya. Nah, itu kita mengetahui terlebih dahulu. Selanjutnya teori kognitif. Ya, teori kognitif. Kognitivisme. Kognitivisme itu tentang pengetahuan, ya. Kita sebagai guru harus paham betul apa yang harus kita kerjakan. Terus teori behavioristik. Terus Teori behavioristik itu tentang tingkah laku, perilaku yang berupa kegiatan-kegiatan tentang peserta didik. apa lagi Pak? Behaviorisme, kognitivisme. Sudah. Berapa? Berapa teori? 4. 3 atau 4? 4. 3 ya? Oh, 4. 4. Oke. Yang berikut, ya cukup ya. Yang berikut, jadi di pengembangan perangkat pembelajaran tadi yang berdasarkan pada teori belajar itu ada beberapa komponen yang dirumuskan, ya. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Menurut Bapak dalam merumuskan tujuan pembelajaran atau komponen-komponen dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu apa saja?
apa yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menyusun tujuan pembelajaran? Ya, tentang kompetensi, jelas ya kompetensi, terus Atau bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya menyusun? kompetensi, terus lingkup materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik, yang jelas materi, terus ada elemen, terus masuk ke kompetensi, Coba, terus ya. materi. Iya, Coba contoh satu tujuan pembelajaran. Misalnya materi apa yang Bapak ajarkan atau materi apa yang Bapak angkat pada modul ajar? tentang Contoh materinya atau pada RPP istilahnya. tentang materi adab pada orang tua. Itu tujuannya bisa Adab menjelaskan pada orang orang tua. tua dan guru ya. Tujuannya Tujuan itu peserta didik bisa mengerti tentang adab pada orang tua dan guru. Terus peserta didik dapat menjelaskan dalil yang bersangkutan dengan adab terhadap orang tua dan guru. Terus pengertian adab, berarti pengertian adab peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab. ya, baik. Kemudian ya dalam termasuk lagi pada komponen pembelajaran, komponen perangkat pembelajaran ataupun modul ya, atau diistilahkan dengan RPP yang pada zaman lalu, zaman K13 RPP, sekarang itu modul ajar. Komponen-komponen apa saja yang termuat dalam modul ajar? Apa saja isi daripada modul ajar? Identitas awal, pertama tentang identitas, terus ada 3 itu identitas. Komponen yang ada di modul ajar ya Bu, ada identitas, Ya. terus kegiatan, terus ada kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan menutup, terus yang terakhir evaluasi. Nah, tadi tujuan sudah dijelaskan. Kemudian pada materi ajar itu kan ada namanya materi ajar itu tergambar di situ adanya dimensi daripada pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu bisa berupa faktual. Jadi dimensinya itu dia bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Ya. Jadi itu komponen dari materi ajar. Nah, materi ajar juga komponen dari dari perangkat atau dari modul ajar. Nah, dari dimensi pengetahuan yang saya sebutkan tadi, kira-kira bermakna seperti apa? Jadi dalam menyusun materi ajar itu memperhatikan dimensi-dimensi tadi, faktualnya, konseptualnya, proseduralnya. Nah, istilah-istilah ini menurut apa yang Bapak pahami itu seperti apa? Silahkan. Pengetahuan, berarti konseptual itu kita mengkonsep materi yang akan
lakukan dalam pembelajaran konseptual, berarti di konsep. Kalau yang prosedur berarti sesuai dengan prosedur. Nah, prosedural di sini berarti kita dalam membuat materi berkonstruk prosedur gitu. Kalau faktual itu sesuai dengan fakta ya. Berarti kita bisa memberikan contoh fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tadi kognitif, metakognitif, metakognisi. Metakognisi berarti sadar apa yang akan kita kerjakan. Sudah. Ya, sudah. Oke, pindah ke pertanyaan selanjutnya. Dalam kegiatan inti pembelajaran itu ada namanya pendekatan, sebuah pendekatan. Dalam pembelajaran, saya ulangi, dalam sebuah pembelajaran itu, pada kegiatan itu ada namanya pendekatan TPACK. Technological, pedagogical, and content knowledge. Ya. Itu sebuah pendekatan dalam pembelajaran. Nah, menurut Bapak, konsep dari TPACK ini bagaimana? Ya. Pendekatan yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran saat ini, karena pendekatan ini diharapkan mampu memberikan arahan baru bagi peserta didik untuk bisa menerapkan teknologi yang berkembang di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih modern atau lebih kekinian dalam pembelajaran, tidak monoton. Karena yang selama ini pendidikan kalau bagi guru itu ya harus bisa menguasai tentang teknologi. Karena kalau tidak bisa menguasai teknologi, apa yang ada di soal-soal sekarang ini bisa mudah didapatkan jawabannya lewat Google. Ya. Baik, selanjutnya dalam soal asesmen. Ya, dalam asesmen. Di akhir pembelajaran itu kan di awal dan di akhir pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu adalah melakukan asesmen, ya kan? Ya, kalau di awal namanya asesmen awal, namanya evaluasi. Yang pertama yang terkait dengan asesmen awal. Secara teori, asesmen yang dikembangkan, itu dia bersifat critical thinking, creative thinking, kemudian reflective thinking, dan decision making. Ya. Nah, yang dipahami terkait dengan instrumen asesmen yang harus berada pada konsep-konsep tadi, apa yang Bapak pahami terkait dengan bahasa asing tadi, critical thinking,
creative thinking, jadi berpikir kreatif, Ya. berpikir kreatif, berpikir kritik, gitu. Seperti apa kira-kira instrumennya? Atau boleh diberikan contohnya saja, misalnya contoh asesmen awal dengan mengembangkan konsep critical thinking, gitu. Ya, Bu. Untuk pembelajaran Kurtilas ini ada namanya asesmen awal. Asesmen awal itu digunakan untuk mengetahui tentang Halo Pak, bukan Kurtilas. Sekarang bukan Kurtilas. kurikulum merdeka. Ya, Kurikulum kurikulum merdeka. Ya, maaf, ya. merdeka. Kalau dalam membuat Ya. Masih belum move on dengan Kurtilas. ya, Bu, maaf, Bu. Tentang berpikir kritis itu dibuat asesmen awal yang nantinya tentang materi yang akan kita pelajari ini nanti bisa dipahami atau bisa dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan macam-macam. Nah, itu sebagai contoh soal tentang asesmen awal, contoh soal ya, Bu. Contoh soal misal Ya, contoh soal saja. contoh Contoh soal yang kritikal atau yang kreatif. Ini kan contoh soal yang dijadikan sebagai asesmen. ya. Kalau asesmen awal kan dia bisa berupa, jadi kayaknya yang dimaksud oleh soal ini adalah kalau asesmen awal itu kan dia berupa deskriptif untuk mengetahui kompetensi dasar daripada peserta didik. Ya. Nah, kalau yang terkait dengan critical dan creative thinking ini dia asesmen di akhir atau yang dievaluasi. Selain soalnya berbentuk hot. Ya. Misalkan Kira-kira contoh bagaimana? Kalau di adab, misalkan adab bermedia sosial, ada situ dijelaskan gambar-gambar tentang media sosial, gambar-gambar tentang penggunaan media sosial, atau gambar tentang bagaimana memanfaatkan media sosial. Nah, di situ peserta didik disuruh untuk menganalisis gambar tersebut. Apa manfaat dari gambar tersebut atau apa yang dapat diambil dari gambar tersebut berkaitan dengan adab terhadap penggunaan media sosial. Nah, kalau yang disajikan dengan bisa menggunakan kalau pertanyaannya menggunakan multiple choice, bisa multiple choice yang tersebut bersifat ganda. Nah, itu bisa menyebutkan lebih dari satu jawaban. Lalu itu sifat soalnya menjodohkan juga bisa menjodoh-jodohkan. Sudah, Bu. Oke. Yang berikut. Terkait dengan ini asesmen yang dirancang untuk semua pembelajaran. Nah, kalau instrumen asesmen sendiri yang berorientasi pada HOTS, Bapak pernah dengar yang namanya HOTS kan? Ya. High Order Thinking Skill. Jadi instrumen yang mengharapkan adanya cara berpikir tingkat tinggi dari peserta didik. Nah, di asesmen akhir instrumen itu sama dengan butir soal, butir pertanyaan yang berorientasi HOTS itu bagaimana?
Kalau itu ada C1, C2, C3, C4 itu ya, Bu? Instrumen, contoh Instrumen. soal. Kalau tadi kan contoh soal yang creative thinking. Nah, sekarang yang hot, kalau membuat soal dalam evaluasi itu dia harus berbasis HOTS. Nah, yang berbasis contohnya, contoh kalau misalnya yang Bapak ajarkan itu tadi terkait dengan apa ya, keteladanan. Ya. Jadi contoh soal yang dibuat. Jadi HOTS itu begini, Pak. Pertanyaan tidak langsung pada pertanyaan yang dimaksud, tapi dia ada pengantar yang bisa mengantarkan pemikiran dari peserta didik kepada sebenarnya apa yang diinginkan oleh soal itu. Jadi contoh gini, kalau di matematika tidak langsung menanyakan 1 tambah 1 sama dengan berapa, tetapi misalnya dalam bentuk cerita. Saya punya 1 apel. Tiba-tiba dikasih lagi 1 sama ayah saya, 1 buah lagi apel. Apel saya sekarang berjumlah berapa? Nah, gitu, itu yang berbahasa. Jadi anak berpikir dulu, diantarkan untuk. Tapi kalau 1 tambah 1 sama dengan berapa itu singkat sekali cara berpikirnya. Gitu. Ya. Kira-kira kalau terkait dengan soalnya Bapak yang keteladanan tadi, gimana? Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, si Fulan sedang pergi ke kota menggunakan naik angkutan umum. Tibanya di situ ada orang tua terus menempati tempat duduk yang ada di angkot tersebut. Kemudian ada lagi orang tua yang masuk ke dalam angkot tersebut. Bagaimana sikap si Fulan terhadap adanya orang tua tersebut? Itu tentang adab terhadap orang tua. Yang berikut adab ya, adab terhadap orang tua. Oke. Yang berikut ya, walaupun di lokasi Bapak belum diterapkan P5 PPRA ya? Belum, Bu. Belum. Tapi di materi kemarin ya, kemarin, oke. Di modul yang kemarin Bapak sudah belajar tentang apa itu P5, P2RA. Ya kan? Ya sudah, Bu. Nah, kira-kira ya? Ya, sudah. Oke. Yang Bapak pahami tentang P5, P2RA itu seperti apa? Jadi ini terkait dengan proyek. Proyek penguatan Pancasila, profil penguatan pelajar Pancasila. Kalau P52RA berarti profil penguatan pelajar Pancasila, profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, apa yang dipahami terkait dengan itu? Itu untuk menguatkan tentang peserta didik apa yang tentang Indonesiaan tentang ke Pancasila. Kalau rahmatan lil alamin berarti manusia peserta didik itu bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi seluruh
alam. Ya, kegiatan ini kan dari namanya saja dia mengatakan di situ bahwa itu sebagai profil proyek, ya Proyek, kan? iya, profil proyek. Profil proyek pelajar Pancasila. Ya, yang pernah Bapak pelajari kira-kira penerapan P5 P2RA ini di sekolah itu seperti apa? Pelaksanaannya bagaimana? Atau implementasinya bagaimana? Kalau di Apa yang dilakukan terkait dengan proyek? sekolahan kami itu proyek itu nanti dijadikan satu di akhir semester. Jadi pelajaran pertama kan seharusnya Ya, ada ya. ada mingguan, ada bulanan, tapi kalau di sekolah kami nantinya akan diterapkan di akhir semester. Nanti profil yang akan diangkat itu Bisa tentang memilih di awal. di Ya, awal, ya di tengah, itu di akhir. Tapi kemarin di sekolah kami ingin ya. menempatkan di Jadi akhir. program yang dilakukan di sekolah Bapak yang terkait dengan proyeknya apa itu? Ada kearifan lokal. Program P5-nya apa yang dilakukan? Kearifan lokal. Contohnya? Contohnya di sini kearifan Ya, lokal. contoh. Ya, pembuatan nasi megono. Nah, berbahan ya pembuatan nasi megono. Ya, temanya kearifan lokal membuat nasi megono. Dimensinya yang ingin Nasi apa? Nasi megono. Nasi megono. Oh, nasi megono. Ya, Terus itu diproyekkan, dilakukan oleh ini ya, oleh peserta didik. Ya. Nanti peserta didik. Terus di situ pas proyek pelaksanaan. Apa makna yang ya kandungan P5 P2RA dari proyek itu apa? Atau pesan yang disampaikan oleh proyek itu seperti apa? Yang terkait dengan P5-nya, P5 P2. Kalau nasi megono itu di kami itu identik dengan itu pas atau ada gotong royong atau kerja bakti. Nah, itu di situ dibuatkan nasi megono. Itu yang pertama kok bergotong royong. Oh, gotong Kemudian royong, kreatif, ya kreatif, bisa mengkreatifkan macam-macam nasi megononya itu bervariasi. Kreativitas, iya. Terus kalau nilai profil rahmatan lil alaminya bisa masuk ke ta'awur wa itikbar dan tasamuh toleransi. Terus udah. Oke. Yang berikut terkait dengan PTK. Ya. Bapak paham yang dimaksud PTK kan? Ya, penelitian tindakan kelas ya. Kemarin ya penelitian tindakan kelas. Yang diteliti kemarin apa? Materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, peningkatan hasil belajar, materi mata pelajaran akidah akhlak, materi iman kepada kitab-kitab Allah dengan menggunakan project based learning. Dengan menggunakan project based learning. Sebuah penelitian itu kan karena ada sebuah penelitian itu dilakukan karena terdapat kesenjangan di lapangan
ada Iya. sesuatu yang menggelitik Iya. sehingga perlu dilakukan Iya. penelitian. Nah, Penelitian. permasalahan di lapangan sampai Bapak mengangkat persoalan atau penelitian itu apa? Hasil Yang belajarnya melatar belakangi adanya penelitian itu kan hasil belajarnya itu nilainya belum sampai memenuhi KKM. Ya itu yang bisa bagaimana kok bisa belum sampai ke KKM tersebut. Nah, kan sudah dilakukan berbacara tapi kok tidak naik-naik hasil dari hasil belajarnya itu. Kemudian itu yang ingin kami teliti. Sejauh mana kok hasilnya belum bisa maksimal. Ya, akhirnya dilakukan sebuah ya sebuah penelitian. Penelitian. Baik, yang selanjutnya silahkan dipraktekkan mengajar, ya. Bapak mengajar, ambil RPP yang kemarin dibuat, salah satunya, kemudian dipraktekkan bagaimana cara mengajarkan salah satu materi yang sudah dituangkan dalam modul ajar. Jadi prakteknya secara singkat, tinggal melihat langsung pada kegiatan awal, jangan banyak prolognya, kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian penutup. Ya, tidak usah banyak prolog sampai mengabsen atau segala macam. Langsung pada inti, langkah-langkah kegiatan awal apa, langkah-langkah kegiatan inti apa, langkah-langkah kegiatan penutup apa. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Kita masih ada 4, masih ada. Ya. Tidak lama Pak ya, 5 menit. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti teaching itu ya Bu? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. 5 Selamat menit pagi. aja. Ya, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi adab kepada orang tua. Dalam keadaan sehat semuanya toh? Alhamdulillah keadaan sehat semuanya. Langsung saja saya cek dulu kehadirannya sudah hadir semua. Selanjutnya di sini kami akan tampilkan slide berkaitan dengan adab terhadap orang tua. Apa sih adab terhadap orang tua itu? Ya, ini saya tampilkan slide-nya. Kalau sudah tentang adab terhadap orang tua, selanjutnya kami Pak Guru ingin membentuk kelompok. Nanti kelompok tersebut berdiskusi apa yang akan dilakukan tentang hasil diskusi itu, kemudian dijabarkan nanti presentasi ke depan semuanya, menjabarkan apa hasil yang ingin didapatkan dari pembelajaran tersebut. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kalau sudah didiskusikan, hasil diskusinya silahkan nanti dituangkan dalam LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Kalau sudah dituangkan hasilnya, nanti semuanya anak-anak itu dikumpulkan di depan. Guru nanti dikumpulkan semuanya, sudah dikumpulkan semuanya, sudah presentasi, dikumpulkan semuanya urut dari satu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kalau sudah semua, alhamdulillah, berarti pelajaran kita sudah selesai.
apa yang didapat dari pelajaran kita hari ini? Nah, kalau sudah didapatkan tentang, mari kita bersama-sama menyimpulkan. Saya tunjuk aja, si A, coba simpulkan. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih sekali. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita cukupkan pelajaran dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah, Bu? wabarakatuh. Baik. Ya. Coba kata apa yang bisa digunakan oleh Bapak dalam menarik perhatian peserta didik? Kata Halo, yang bisa kalimat yang hai. digunakan. Halo, hai. Ya, sapaan ya. Sapaan, iya kata-kata sapaan. 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 Untuk memotivasi, kata-kata yang digunakan dalam memotivasi. Semangat ya dalam belajar, semangat ya dalam belajar, materi ini tidak sulit, pasti kalian bisa semua. Oke, pertanyaan pemantik. Apa yang kamu ketahui tentang Pertanyaan. apa yang kamu ketahui tentang adab pada orang tua dan guru? Oke. Yang berikut model atau metode pembelajaran yang digunakan tadi apa? Yang terkait dengan materinya? Apa yang cocok? Metode apa yang cocok digunakan? Metode, model, model Model. Ya, model pembelajaran. PBL. PBL. Problem based Learning. learning. Ya. Kalau PBL, kira-kira penerapannya bagaimana? Kan dia project berbasis masalah. Project bermasalah. Based Learning. project based problem based problem. learning, berangkat dari problem. Nah, problem yang cocok apa? Siswa diberi suatu masalah, kemudian diberi kelompok-kelompokan, nanti diberi suatu masalah yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut, nanti diselesaikan, diminta untuk mengerjakan dan dipresentasikan di depan untuk menghasilkan suatu hasil yang bisa digunakan. Nanti hasilnya bisa ditempel atau ditempel di dindingnya. Oke, baik. Yang berikut inovasi apa yang dilakukan? Inovasi yang dilakukan terkait dengan pembelajaran. Yang digunakan untuk pembelajaran menggunakan sebelum berdiskusi siswa dipresentasikan dulu menggunakan presentasi atau menggunakan layar PowerPoint atau video pembelajaran. Yang tadi apa? PowerPoint, video, video pembelajaran. Ya, apa lagi? PowerPoint atau video pembelajaran berupa gambar yang bisa menarik peserta didik. Oke, yang terakhir. Dari materi yang disampaikan tadi,
materi tentang adab kepada orang tua, integrasinya dengan nilai-nilai moderasi agama di mana? Hubungan atau kaitannya dengan nilai moderasi beragama? Ya, ini bisa, sekarang ini kan zamannya kan adab terhadap orang tua itu jarang sekali, atau sudah banyak yang Iya. atur. Nah, itu dengan ditekankan untuk memiliki adab yang bagus, insya Allah serta didik itu mengetahui atau tahu tentang bagaimana adab terhadap orang tua, atau bagaimana cara menghargai orang tua yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Oke, cukup. Baik Pak, cukup yang saya sampaikan. Ada satu pesan saya Pak, Ya, maaf untuk nilai baca Qurannya tolong diperlancar ya. ya Bu, siap. Harokatnya, panjang pendeknya, mat-matnya itu disesuaikan, diperlancar cara membacanya, mana yang seharusnya pendek, mana yang seharusnya panjang. Nah, itu yang masih kurang. Kemudian tajwid-tajwidnya itu juga masih kurang, ya. Nah, baik, saya kira cukup untuk ujian kita pada hari ini. Selamat buat Pak Musyafi'i. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Sama-sama. Di stop recordnya.